Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib berjamaah dilanjut dengan talabul ilm. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke majelis ilmu ini menjadi penyebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh As-Sa'di atau Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Terakhir kita sampai ke hadis yang kelima ya. Sekarang kita masuk hadis yang keenam. Baik, ditulis ya. Tulis hadisnya. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, al-haditsu sadisu, hadis yang keenam. An Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah man salimal muslimuna, orang yang selamat atau orang-orang yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi orang muslim itu adalah orang kaum muslimin yang lainnya yang selamat dari tangan dan lisannya. Wal muhajiru, dan muhajir, orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah larang kepadanya. Muttafaqun alaihi, hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Wa zada Tirmidzi wan Nasa'i, dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i menambahkan, wal mu'minu, dan orang yang beriman adalah man aminahun nasu ala dimaihim. Orang beriman adalah orang yang merasa, atau manusia yang lainnya merasa aman atas darah dan harta mereka darinya. Zadal Baihaqi, dan Imam Baihaqi menambahkan riwayat yang lainnya, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seseorang yang berjihad adalah orang yang menjihadi dirinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu hadis yang kita bahas ya. Hadis pertama, hadis ke-6 yang kita bahas malam ini. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang ketika kaum muslimin yang lainnya merasa selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari apa yang Allah larang untuknya atau kepadanya. Muttafaqun alaih. Kemudian dikatakan oleh Syekh An-Nasir Sa'di atau Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dzukira fi hadzal haditsu kamalu hadhil asma'il jalilah. Di dalam hadis ini disebutkan tentang kesempurnaan nama-nama yang mulia. Allati rattaballahu wa rasuluhu 'alaiha sa'adatad dunya wal akhirah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengurutkan dan Rasulnya
di atas nama-nama tersebut kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa saja nama-nama itu? Al-Islam wal iman, yaitu Islam dan iman. Wal hijratu wal jihad, hijrah dan juga jihad. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan tentang apa? Tentang definisi seseorang yang mengaku dirinya muslim. Maka ketika seseorang mengaku dirinya muslim berarti apa? Harus orang lain merasa selamat dari tangan dan lisannya. Ya, ketika dia mengaku dirinya muslim tetapi masih mengganggu orang lain, masih mendolimi orang lain, ya, masih mencederai orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim yang lainnya. La yadlimuhu ya wala yakhdhuluhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Muslim itu saudara muslim yang lainnya, tidak boleh saling mendoliminya, menghinanya, merendahkannya. Takwa itu di sini kata Rasulullah. Wa yusiru ila sadrihi thalatha marrat. Rasulullah menunjukkan ke dadanya, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Jadi ketika ada seseorang mengaku dirinya muslim tapi masih mengganggu orang lain, atau orang lain merasa terganggu dari lisan dan tangannya, maka ini tentunya keislamannya berkurang, tidak sempurna keislamannya. Bukan berarti dia menjadi kafir karena amalan itu, tidak. Tetapi keislaman dia apa? Berkurang. Kualitas Islamnya berkurang. Kemudian dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, wa dzakara hududaha bi kalamin jami'in syamilin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang batasan-batasan Islam, iman, hijrah, jihad itu dengan ucapan yang sempurna. Wa annal muslima man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwasanya orang muslim itu adalah orang yang muslim lainnya merasa aman dari lisan dan tangannya. Jadi ketika ada seseorang ya dan orang tersebut dia atau ada muslim lainnya merasa terganggu dari lisan dan tangannya dia, maka ini perlu diingatkan ya, keislaman yang diakui olehnya. Wa dzalika anal Islam al-hakiki, karena kata Syekh rahimahullah bahwasanya Islam yang hakiki, Islam yang hak itu adalah al-istislamu lillah, menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa takmilu ubudiyatihi, menyempurnakan peribadatan kepadanya. Wal qiyamu bihuquqihi, dan menegakkan hak-hak Allah, wa huquqil muslimin, dan juga menunaikan hak-hak kaum muslimin. Maka ini penamaan seseorang mengaku dirinya muslim, maka harus menyerahkan dirinya kepada Allah. Maka seseorang ketika mengaku dirinya muslim tapi dia tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatur ya kepada orang-orang yang mengaku dirinya muslim, ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia harus tunduk. Al-istislamu lillahi bitauhid. Kata para ulama yang lainnya mengatakan Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan kesyirikan. Maka ini definisi apa Islam. Wala yatimul islamu hatta yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsi. Dan tidak sempurna keislaman seseorang itu sampai dia mencintai bagi muslim yang lainnya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Ketika kita menginginkan ya kehidupan kita yang nyaman, aman, tenang, maka kehidupan seperti ini pun harus kita cintai kehidupan tersebut bagi kaum muslimin yang lainnya. Ya, berarti kita tidak boleh membuat orang muslim yang lainnya merasa tidak nyaman dengan kondisi kita, dengan keadaan kita. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, hat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi.
Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai ya untuk dirinya, untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Artinya tidak sempurna keislamannya. Tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini perlu untuk kita tanamkan ya dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan kehidupan yang tenang, yang nyaman, gitu ya, yang rukun, yang tidak ada gangguan, maka kita tidak boleh menciptakan kegaduhan. Tidak boleh menciptakan suasana yang justru membuat kita sempit gitu ya, hidup nggak nyaman. Maka tidak boleh kemudian kita mendolimi ya, atau melakukan kedoliman kepada yang lainnya. Taib wala yatahaqqaqu dzalika illa bisalamatihi min syarri lisanihi wa syarri yadihi. Dan tentunya hal tersebut tidak akan terbukti, tidak akan terrealisasi kecuali apa? Kecuali selamatnya mereka dari kejelekan tangan dan juga kejelekan lisan. Karena dua perkara ini yang kadang-kadang banyak kemudian menimbulkan perselisihan, permusuhan. Apa itu? Lisan dan tangan. Ketika kita mudah atau ringan tangan, artinya mudah memukul gitu ya, mudah melakukan kedoliman dengan tangan, atau lisan kita ringan untuk mencela, maka yang seperti ini apa? Atau dua perkara yang ada pada manusia ini, yaitu apa? Lisan dan juga tangan, yang paling banyak menyebabkan apa? Terjadinya kezaliman, atau menyebabkan apa? Terdolimi seseorang dengan lisan dan tangannya. Fa inna hada asla hadal fardhu alladhi alaihi lil muslimin. Karena ini adalah tentunya asal, bahkan kewajiban ya bagi kaum muslimin. Untuk apa? Untuk menjaga lisannya, menjaga tangannya, untuk tidak mendolimi kaum muslimin yang lainnya. Faman lam yuslimil muslimuna min lisanihi aw yadihi, maka barang siapa yang orang muslim lainnya tidak merasa aman dari lisan dan tangannya, kaifa yakunu qaiman bil fardhi alladhi alaihi li ikhwanil muslimin, maka bagaimana dia bisa ya menegakkan kewajiban untuk dirinya. Jadi kalau dia tidak lisan dia kemudian tangan dia menyebabkan orang lain tidak merasa aman dengan itu, bagaimana dia bisa menegakkan kewajiban itu untuk dirinya? Karena ada kewajiban antara kita dengan Allah gitu ya, yang yang perlu ditegakkan. Kalau hak manusia saja gitu, dia sudah bisa melanggarnya, ini karena hablum minan nas. Perlu untuk kita menjaga ya ukhuwah dengan menjaga lisan, menjaga tangan kita. Untuk tidak kemudian seseorang merasa terdolimi dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Karena kalau kita bisa menjaga lisan kita, menjaga tangan kita, maka kita akan bisa menjaga yang lainnya. Rasulullah SAW mengatakan, man yadman li, barang siapa yang menjamin untukku, kata Rasulullah, bisa menjaga ma baina fakhidaihi wa baina lihiyaihi, adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin untukku, bisa menjaga antara dua pahanya dan dua lisannya dan dua jenggotnya, yaitu lisan, adman lahul jannah, aku jamin bagi dia surga. Artinya orang yang mampu menjaga lisan, itu jaminan dari Rasul apa? Surga. Man kathura kalamuhu kathura malamuhu, barang siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Jadi kalau ada orang yang banyak ngomong gitu ya, karena lisan ini memang senangnya ngomong, berbicara. Ketika tidak ada materi yang disampaikan, sesuatu yang bermanfaat, dia akan berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat. Tadinya ngobrolin ilmu, lama-lama ngobrol kesana kemari, akhirnya yang mubah-mubah. Sudah yang mubah-mubah, akhirnya yang jatuh kepada yang makruh, bahkan bisa haram. Itulah lisan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berucaplah ya ucapan yang baik atau dia diam.
Dan bagi siapa? Bagi orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau sekiranya tidak ada ucapan yang baik untuk diucapkan, lebih baik apa dia? Diam. Karena kalau tidak, pasti ngomongnya ke sana kemari. Pasti ngomongnya ngelantur. Pasti ngomongnya ngalir ngidul. Kalau udah ngalir ngidul, nah ini khawatir justru apa? Jatuh kepada hal yang diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, wa fasarul mu'mina. Dan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menafsirkan orang mukmin itu adalah bi annahu alladzi ya'manahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Rasulullah dalam riwayat Baihaqi tadi itu menafsirkan orang beriman itu adalah orang yang manusia lainnya merasa aman darinya di dalam menjaga darah dan hartanya. Maka dia adalah orang yang beriman. Maka ketika ada seseorang yang mengaku dirinya beriman dan dan bertemu dengan orang yang mengaku dirinya pun beriman, berarti orang itu haram bagi kita apanya? Hartanya, darahnya, kehormatannya. Ya, tidak boleh ditumpahkan. Karena itu haram. Ya, karena itu haram. Jangan kemudian karena berbeda faham, berbeda keyakinan atau faham, yang paham itu tidak mengeluarkan dia dari Islam, kemudian kita vonis dia karena sudah keluar dari jamaah saya, dia kafir, maka halal hartanya. Kemudian boleh dicuri. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Bahkan orang kafir pun di negara kita yang negara damai, tidak terjadi perperangan antara muslim dengan kafir, maka tidak boleh harta orang kafir kita curi. Ya, apalagi kafir-kafir yang muahad, kafir musta'man, yang mereka dijamin oleh pemerintah kita, yang ada perjanjian damai antara kita dengan mereka. Ya. Apa kata Rasulullah? Man qatala muahidan, barang siapa yang membunuh orang kafir yang muahad, yang ada perjanjian damai, lam yarhi raihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. Kecuali kafirnya harbi. Kafir harbi ini adalah kafir yang terjadi peperangan antara kita dengan dia. Maka sudah boleh hartanya dicuri karena mereka kafir harbi. Kafir yang terjadi peperangan antara kita dengan mereka. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, fa innal imana idza dara fil qalbi wa amtala bihi aujaba li sahibihil qiyamu bihukukil imani allati min ahammiha riayatul amanat. Karena keimanan apabila dia berada di dalam hati dan memenuhi hati itu, maka akan mewajibkan bagi pemilik hati yang dipenuhi dengan iman tersebut, dia akan mampu menegakkan hak-hak keimanan. Apa saja hak-hak keimanan? Riayatul amanat, wasidqul fil muamalat, wal wara'u anidul min nasi fi dimaihim wa amwalihim. Dan hak-hak iman itu apa saja? Riayatul amanat, dia mampu menjaga amanah. Ya. Yang kedua, wasidqu fil muamalat, dia jujur di dalam bermuamalah, beretika, bergaul. Baik dalam jual beli, jujur. Baik dalam pinjam meminjam, jujur. Baik dalam berkata, bermuamalah, beretika, bermuamalah, bersikap gitu ya. Yang antara hubungan manusia dengan manusia di dalam muamalah, maka orang yang beriman itu dia akan jujur dalam muamalahnya. Wal wara'u anidz-dzulmi an-nasi fi dimaihim wa amwalihim, dan dia akan menjauhkan diri dari kedoliman terhadap manusia yang lainnya di dalam harta dan darah-darah mereka. Maka ini bentuk orang yang keimanannya baik, maka bisa dilihat tentunya dari apa ciri-cirinya. Ketika dia mampu menjaga amanat, dia jujur dalam bermuamalah, bersikap, beretika. Ketika kita terjadinya muamalah, yaitu baik jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya, sifatnya muamalah, dia jujur dalam hal itu. Dan ketika kita tahu orang tersebut dia menjauhkan diri dari mendolimi manusia yang lainnya, maka perhatikan, berarti orang tersebut adalah orang yang beriman. Ya, orang tersebut orang beriman. Kalau orang itu sudah masuk dalam kategori beriman, maka bisa dikatakan sebagai siapa? Sebagai waliullah.
Karena wali Allah itu siapa kata Allah? La khaufun alaihim walahum yahzanun, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngobrol, tulis. Ketahuilah sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa sedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Maka salah satu definisi iman adalah salah satunya merealisasikan amalan tadi. Kalau kita tahu ada orang yang menjaga amanah, orang yang jujur dalam muamalah, dan dia tidak mendolimi manusia yang lainnya, menunaikan kewajiban menjauhkan diri dari hal yang diharamkan, maka bisa masuk ke dalam kategori apa? Wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia masuk ke dalam kategori Allah, wali Allah, maka apa kata Allah dalam hadis qudsi? Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku umumkan kepadanya dengan perang, kata Allah. Ya, sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa wali Allah itu? Orang yang beriman dan bertakwa. Orang beriman dan bertakwa adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, ketika kita menyakiti kaum muslimin, sama kedoliman terhadap muslim itu haram. Dan lebih-lebih kalau yang kita sakiti itu adalah orang beriman, bertakwa, masuk ke dalam kategori Allah, kategori wali Allah, maka langsung Allah Subhanahu wa taala mengumumkan peperangan kepada orang yang memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Ada dua amalan, yang amalan itu pelakunya diperangi oleh Allah, diancam dengan perang. Apa saja? Yang pertama riba, yang kedua adalah memusuhi wali Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wali Allah itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Tidak perlu pakai jubah putih, jenggotnya panjang, imamahnya di atas melingkar, pakai tongkat. Nggak perlu seperti itu. Yang penting dia menutup aurat. Ya, tentunya ketika dia berjubah, karena memang Rasulullah mencintai komis, mencintai jubah gitu ya. Ini sunnah hukumnya. Tidak perlu, maksudnya bukan kemudian kita melihat dari looks-nya, gambarnya. Ya, bukan itu. Dikatakan wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Walaupun pakai songko nasional gitu. Walaupun nggak pakai songko malahan misalkan. Ya, karena songko sifatnya sunnah. Ketika dia betul-betul beriman, betul-betul bertakwa, dengan cara apa kita tahu dia beriman bertakwa? Yang pertama, dia menjaga amanat, dia jujur dalam muamalah, dia tidak mendolimi manusia, dia mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dengan ciri-ciri itu kita tahu dia adalah orang beriman. Kalau dia orang beriman, masuk ke dalam kategori wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh diganggu, ya, tidak boleh dimusuhi. Taib. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, wa fasarul mujahida. Dan Rasulullah menafsirkan mujahid itu siapa? Bi annahu alladzi jahada nafsahu ala taatillah. Mujahid itu adalah orang yang menjihadi dirinya untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dialah orang yang mujahid. Ya. Tentu orang yang berjihad di jalan Allah ada jihadun qital. Jihad berperang ini hukumnya ada fardu ain, ada fardu kifayah. Tapi hampir keumuman peperangannya Rasul itu apa hukumnya? Fardu kifayah. Beberapa kondisi Rasulullah diserang itu namanya fardu ain, seperti perang Ahzab, karena diserang. Perang Uhud diserang, nggak boleh kita mundur, harus lawan. Gitu ya. Fardu ain itu adalah fardu ain kewajiban bagi setiap individu. Kapan itu terjadi? Ketika kita diserang, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan falatwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang kafir, jangan mundur ke belakang. Ya, artinya tidak boleh mundur, apalagi kalau mereka menyerang. Maka wajib bagi kita untuk diam. Fathbutu wadhkurullaha katsira. Diamlah kalian.
kecuali mundurnya illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah. Kecuali mundurnya kalian untuk mengatur strategi baru atau bergabung dengan kelompok yang ada di belakang. Maka ini boleh. Karena kalau mundurnya kita lari pulang ke rumah takut, ini masuk ke dalam kategori apa? Dosa besar kata Rasulullah. Ya, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang menghancurkan. Salah satunya apa? Tawalli yaumaz zahaf. Lari dari medan tempur, lari dari medan yang sudah berpapasan zahaf itu. Artinya musuh sudah depan kita, kita malah lari mundur. Ini dosa besar, tidak boleh. Ya, itu dosa besar. Taib. Maka di sini Nabi SAW menafsirkan apa? Wa fassarul mujahida bi annahu alladzi jahada nafsahu. Dan Nabi SAW menafsirkan dalam riwayat siapa? Riwayat Imam Abu Daud ya, dan Imam Baihaqi. Imam Baihaqi wal mujahidu man jahada nafsahu fi taatillah. Dalam riwayat Imam Baihaqi, Nabi SAW menambahkan riwayatnya, dan orang yang berjihad itu adalah orang yang menjihadi dirinya untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun fardu kifayah ini adalah ketika jihadnya jihad tolab. Ada 2 jihad, jihad difa, bertahan, jihad tolab, menyerang. Adapun jihad tolab ini fardu kifayah. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya, ya Nabi Allah, ayul a'mali afdal, amal apa yang paling afdal? Rasulullah mengatakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya. Thumma ya Rasul, apalagi ya Rasul? Qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma aku katakan lagi, apalagi ya Rasul? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Para ulama mengatakan kenapa Rasulullah urutkan jihad itu urutan ketiga, sedangkan bakti kepada orang tua urutan kedua. Karena bakti kepada orang tua itu fardu ain, nggak bisa saya badalkan ke kakak saya baktinya, nggak bisa. Harus masing-masing berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua itu fardu ain, kewajiban bagi setiap individu daripada anak-anaknya harus berbakti. Nggak bisa kemudian saya mah badalkan saja, saya bayar aja kakak saya biar dia baktinya. Nggak bisa seperti itu. Harus dia berbakti. Kenapa kemudian jihad fisabilillah dia urutannya ketiga? Karena dalam jihad ini ada 2 hukum, fardu ain dan fardu kifayah. Ya, dan kebanyakan perang yang terjadi pada zaman Rasul adalah jihad tolab, menyerang. Dan ini fardu kifayah. Dan itu adalah fardu kifayah. Adapun menjihadi diri, menundukkan diri ini untuk taat sama Allah, ini fardu apa? Fardu ain, kewajiban bagi setiap individu, harus itu. Ya, maka ini jihadul akbar sebetulnya. Jihad yang paling besar itu adalah jihad yang paling besar adalah ketika seseorang menundukkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini mampu bisa menundukkan hawa nafsunya untuk taat sama Allah, maka jihad yang kedua tadi, berperang, itu sangat akan lebih mudah. Ya. Dan orang yang kuat itu apa kata Rasulullah? Ya, laisa sadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang pintar berkelahi. Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu kata Rasulullah adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya ketika marah. Itu orang yang kuat. Maka ketika kita orang beriman, orang muslim berkelahi dengan muslim yang lainnya, pasti dijamin dia akan sangat ketakutan ketika bertemu dengan orang kafir. Itu sangat dijamin itu. Ketika dia di sini, dia merasa jago, merasa ini itu, apalagi berhadapan dengan muslim. Ketika dibawa ke medan jihad, dia termasuk orang yang pengecut. Paling takut dia. Ya, karena untuk menahan jihad yang pertama saja, fardu ainnya saja, dia nggak bisa. Apalagi untuk bertemu dengan musuh orang kafir yang jelas-jelas wajib itu kita perangi. Taib. Dan ini waqi. Ya, dan ini terjadi dan kita lihat gitu ya, pernah beberapa kita lihat kejadian-kejadian itu. Taib. Maka kata Rasulullah SAW, dan orang yang berjihad itu adalah orang yang apa? Orang yang mampu
menjihadi dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nafsa mayalatun ilal kasali anil khairat, karena sesungguhnya jiwa ini condongnya ya kadang-kadang suka kasal, malas ya. Jiwa ini malas, jiwa ini condongnya jauh daripada kebaikan. Inna nafsa la ammaratun bisu, jiwa ini senantiasa mengajaknya kepada kejelekan-kejelekan. Yang senang-senang, yang rohah-rohah, yang enak-enak, itu jiwa itu pengen seperti itu. Ya, nggak mau kemudian dia sholat kan harus bergerak, jihad apalagi harus bergerak, sedekah harus mengeluarkan uang, amalan puasa harus menahan diri dari makan dan minum di siang harinya. Dan itu semua bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu menahan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsunya. Dan inilah jihad yang paling besar. Jihad yang paling besar kata Ibnu Qayyim adalah ketika mampu menjihadi dirinya, ketika mampu menjihadi hawa nafsunya. Ketika dia sudah bisa menjihadi hawa nafsunya, menjihadi dirinya, menundukkan dirinya untuk taat sama Allah, maka dia akan sangat mampu untuk berjihad-jihad yang lainnya. Taib. Ammaratun bisu, jiwa ini memerintahkan, mengajak kepada kejelekan. Syari'atu ta'atsuri indal masaib, kadang dia cepat mengeluh ketika datangnya musibah. Wa tahtaju ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'atan lillah, dan dia hati tersebut butuh kepada kesabaran dan memaksa menjihadi dirinya untuk senantiasa taat kepada Allah. Ketika ada musibah dia sabar ya, ketika nafsu berbisik untuk kita melakukan kemaksiatan dia mampu menolaknya, maka dia adalah orang yang berjihad ya, melawan hawa nafsunya. Fal mujahid hakiki, maka mujahid yang hakiki adalah menjahadaha ala hadil umur, yang mampu dia memaksakan, menundukkan hawa nafsunya terhadap perkara-perkara tadi yang disebutkan. Litakuma biwajibiha wa wadifatiha. Taib. Untuk apa? Untuk menegakkan kewajiban dan tugas-tugas dia sebagai seorang hamba Allah. Wa min asyrafi hadan nau'i wa ajalihi, dan termasuk dari jihad yang mulia juga adalah mujahadatuha ala qitalil a'da, yaitu menundukkan diri ini untuk memerangi musuh, orang-orang kafir gitu ya. Wa mujahadatuhum bil qawli wal fi'li, dan menjihadi mereka dengan ucapan dan perbuatan. Ya ayuhan nabi ujahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Ini dalil ya ayuhan nabi ujahidil kuffar. Jahidil kuffar ini dengan pedang. Ya. Adapun munafik, apakah dengan pedang Nabi memerangi orang munafik? Tidak, tapi dengan lisan. Maka ini tugasnya para ulama. Tugas para ulama, salah satu jihadnya para ulama adalah menjelaskan, ya, mengabarkan tentang yang hak dan yang batil, atau menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik. Karena munafik pada zaman Rasulullah itu walaupun mereka ini kufurnya lebih kufur dari orang kafir, orang musyrik gitu ya, orang munafik ini, karena yudhirul Islam wa yubtinul kufur, menampakkan dirinya Islam tapi dia batinnya kafir. Ini nifak i'tiqadi, munafik i'tiqad ya, munafik keyakinan. Ini kafir. Bahkan Allah menempatkan orang munafik ini fi darkil asfali minan nar, berada di neraka yang paling bawah. Beda dengan orang musyrikin munafikin, masih di atasnya. Kalau munafik mah dia paling neraka paling bawahnya. Ini orang munafik. Karena mereka mengganggu. Di hadapan Rasul mereka seperti sahabat-sahabat, tapi mereka melaporkan tentang kegiatan Rasulullah, rahasianya Rasul kepada orang-orang musyrikin yang ada di Mekah. Sehingga dengan itu apa? Mereka adalah musuh. Tetapi tidak ada riwayat dari Rasulullah orang munafikin ini diperangi oleh Rasul, dipenggal leher mereka, mereka dibunuh gitu ya. Tidak ada. Karena apa? Karena apa kata Rasulullah? Inni akhsya annahum yadunnuna anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada siapa? Kepada Umar bin Khattab tentang Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul munafik, pemimpin munafik, apa kata Umar? Da'ni ya Rasulullah adribu unuqah, biarkan saya, akan saya penggal lehernya ya Rasul.
Apa kata Rasulullah? Inni akhsya annahum yadhunnuna anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya khawatir mereka menyangka Nabi Muhammad memerangi, membunuh temannya sendiri. Karena yang mereka ketahui, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ya bersama Rasulullah gitu ya di Madinah. Bersama-sama Rasul, kalau duhur ke masjid, sholat asar ke masjid, maghrib ke masjid. Tapi pas Isya dengan subuh mereka nggak mau ke masjid. Kenapa? Karena alasannya apa? Tunduk. Alasannya apa? Walayatuna sholata ilahum kusala. Salah satunya memang malas, tapi alasan utama mereka apa? Athqalu sholati alal munafikin. Salat yang paling berat bagi munafik itu adalah salatul fajr wa salatul isya. Salat subuh dengan salat isya. Kenapa paling berat bagi orang munafik? Karena tidak dilihat oleh Rasulullah. Karena tidak dilihat oleh para sahabat. Mereka mikirnya teka masjid ge asar jeung isya jeung subuh mah moal nanaon ieu karena moal aya nu ningali. Karena mereka salatnya itu yuraunan nas. Senantiasa pingin dilihat orang lain. Karena pada zaman Rasulullah subuh itu masih gelap. Beda dengan kita listrik gitu ya. Kalau dulu pada zaman Rasulullah subuh enggak kelihatan. Isya sudah mulai gelap. Sampai la ya'rifu rajulun jalisahu kata Rasul. Di waktu subuh itu seseorang yang sholat, dia tidak tahu di pinggirnya dia itu siapa yang sholat itu. Karena subuh itu masih gelas, masih gelap. Ya. Jadi subuh itu dilakukan masih gelap. Sesaat setelah itu kemudian muncul apa? Setelah fajar shodiq yang kemudian terlihat matahari ya. Jadi waktu subuh itu tentunya waktu masih gelap. Ini salah satu alasan mereka kenapa sholat subuh itu berat bagi mereka, karena sholat mereka tidak dilihat oleh orang lain. Karena tidak ketahuan gitu ya. Kalau duhur, asar, maghrib mereka ke masjid. Karena di waktu-waktu itu orang masih tahu, masih lihat, Rasul masih lihat orang-orang ini ke masjid, orang-orang ini ke masjid. Makanya apa kata Rasulullah? Man sholat subha fil jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia berada pada jaminan dari Allah. Dijamin sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sholat subuh berjamaah. Maka ini spesial sholat subuh berjamaah. Otomatis yang subuh berjamaah, maka dia adalah terbebas dari kemunafikan. Kalau zaman dulu, ya terbebas dari kemunafikan. Taib. Kemudian saya mengatakan fahadal haditsu man qama bimadalla alaihi faqad qama bidini kullihi. Maka hadis ini barang siapa yang tegak dengan apa yang ditunjukkan oleh dalil hadis ini, ya seperti man salimal muslimuna min lisani wal yadi wal mu'min man amanahun nasu fi dimaihim wa amwalihim. Orang mukmin itu adalah orang yang manusia merasa aman dari gangguan terhadap harta dan juga darahnya. Kemudian mujahid adalah orang yang menjihadi dirinya, ya, dan seterusnya dari hadis yang tadi di atas. Barang siapa yang menegakkan hadis ini, maka faqad qama bidini kullihi, maka sungguh dia telah menegakkan agama seluruhnya. Man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Barang siapa yang orang muslim lainnya merasa selamat dari lisan dan tangan dia. Wa amanahun nasu ala dimaihim wa amwalihim. Manusia merasa aman dari gangguan dia terhadap harta dan darahnya. Wa hajjara manahallahu anhu. Orang itu adalah orang yang berhijrah terhadap apa yang Allah larang. Wa jahada nafsa wala ta'atillah, dan orang yang menundukkan hawa nafsunya untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Baik. Maka 4 poin ini ya, kita harus menjaga lisan kita, menjaga tangan kita untuk tidak mendolimi orang lain. Hati-hati. Ketika dosa kita dengan Allah, Allah tuh maha pengampun, sangat luas ampunannya. Kapanpun, sebesar apapun bahkan dosa kita, kalau kita bertaubat sama Allah, dijamin diampuni taubat kita, dihapuskan dosa kita. Kalau kita menunaikan syarat-syarat dan ketentuannya, kita merasa nadam, ya, menyesal telah melakukan dosa. Kita azam, bertekad untuk tidak melakukan dosa lagi. Kita tidak akan mengulanginya lagi dosa tersebut. 3 syarat ini antara kita dengan Allah dosanya. Tapi ditambahkan kalau antara kita dengan manusia, maka harus ada bentuk berlepas diri atau memaafkan dari apa yang telah kita lakukan. Kita pernah memukul, kita pernah mencurinya, kita pernah
menyakitinya dengan lisan kita, kita meminta maaf darinya. Ya. Hubungan kita dengan Allah ketika kita melakukan dosa satu ditaubati dengan syarat-syarat yang disebutkan. Tapi kalau antara kita dengan manusia, ya, bisa jadi di depannya iya aja, tapi hati masih sakit. Bisa jadi nanti dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hak dia. Dan itu hak dia. Ya. Maka tentu untuk senantiasa kita menjaga hablum minanas kita, ya. Untuk senantiasa kita menjaga hubungan kita dengan manusia yang lainnya. Jangan sampai ada orang yang tersakiti oleh lisan kita, oleh tangan kita. Karena kalau kemudian dia berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Wattaqi da'watal madlum, jauhilah oleh kalian doa-doa yang terdolimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena doa yang terdolimi tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lam yakun minal khairi wa ad-dini wa dunyawi ad-dhahiri wal batini syai'an illa fa'alahu. Tentunya tidak tersisa kebaikan agama, dunia yang nampak dan yang tersembunyi sedikit pun kecuali orang itu melakukan amalan ini. Wala minasyarri syai'an illa tarakahu, dan tidak ada kejelekan sedikit pun kecuali ketika dia meninggalkan amalan-amalan tadi di atas. Wallahul muwaffiq wahdahu, dan Allah lah yang memberikan taufik, dan Allah sajalah yang memberikan taufik. Itu hadis ke-6 ya yang kita bacakan malam ini tentang definisi Islam, iman, jihad, dan hijrah. Dan hijrah, kata Rasulullah SAW, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'ut taubat. Hijrah itu tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatsul asyamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai munculnya matahari dari arah barat. Jadi hijrah itu sampai hari kiamat. Hijrah dari biladul kufur ila biladil Islam. Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Adapun hadis Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Maksudnya tidak ada lagi hijrah dari Makkah, karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Jadi sebelum tahun 8 Hijriah, sebelum Makkah dikuasai, maka orang Makkah masih dituntut hijrah oleh Allah. Dituntut keluar dari Makkah. Ke negeri mana? Ya dulu ke Habasyah, Ethiopia. Pernah Rasulullah hijrah pertama gitu sahabat ke Habasyah, yang kedua kalinya kemana? Ke Madinah. Adapun hadis Rasulullah tadi yang disebutkan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah, maksudnya karena Makkahnya sudah jadi negara Islam. Adapun hijrah berlangsung sampai hari kiamat. Orang-orang Amerika, orang-orang yang Perancis yang jelas-jelas negeri kafir, ketika dia ada kemampuan untuk hijrah, dia harus keluar dari itu. Ya, harus keluar dari negerinya. Ketika dia tidak mampu menegakkan Islam di negeri itu, menampakkan Islam di negeri itu, maka ada kewajiban hijrah. Ada kewajiban hijrah. Taib. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena sudah muadzan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.